Bene, saya mau mereview satu komentar yang disampaikan oleh seorang Katolik dan merasa lebih tradisional, lebih Katolik dari pastor sendiri. Dia menulis begini, oke, salve Pax Vobis, damai bagi kalian. Entah indifferentisme dan neoliberalisme macam apa yang coba dipromosikan oleh imam modernis yang satu ini. Saya tak pernah mengenal ada pengklasifikasian imam dengan imam modernis, imam tradisionalis. Kalau ini ada karena ajaran para pastor sendiri, harus disalahkan pastor dari gereja Katolik itu sendiri. Bila ada yang mengajarkan konsep modernis, tradisionalis dalam gereja, dari dulu sampai sekarang tahbisan sama, dan gelar yang dipakai adalah imam. Tak ada modernis atau tidak, kecuali ditempelkan kemudian oleh pemikiran yang dihasilkan. Gereja Kristus sejati yang adalah Kristen asli, yakni kekatolikan, secara jelas dan sudah mutlak pasti mengenai apa pengaruh Protestantisme bagi gereja Katolik. Kalimat ini tak jelas untuk saya, tapi oke, kita abaikan. Tapi saya coba menangkap, baginya hanya gereja Katolik yang sah, begitu ya. Dan bagaimana ada pengaruh Protestantisme bagi gereja Katolik? Ada. Saya sudah katakan kritik terhadap gereja pertama-tama bukan dari Protestantisme, sudah ada sebelumnya. Jauh sebelum Protestantisme muncul. Tetapi entah sudah ada sebelumnya, entah ada dari Protestan, entah sekarang ini muncul, semua kritik pada gereja itu penting untuk membentuk gereja semakin maju, semakin sesuai dengan cita-cita awal. Sudah terjadi itu bahkan sejak dosa Adam. Saya yakin yang menulis ini tidak mencoba membangun satu pengetahuan komprehensif ya. Bahkan dikatakan dalam Exsultet malam Paskah, dosa Adam pun perlu supaya semakin jelas bahwa Allah itu maha kuasa dan penyelamat dan penuh belas kasihan. Nanti tiba Paskah, malam Paskah, dengarkan itu. Memang dosa Adam diperlukan katanya. Orang bisa bingung, lah diperlukankah dosa? Bukan. Tapi bahkan dari dosa pun Allah bisa mengambil sesuatu yang bisa dipelajari oleh umatnya, yang darinya gereja bisa semakin bertumbuh dan berkembang. Tak seorang pun menginginkan dosa terjadi, tetapi bila pun ada dosa, rahmat terus bekerja, tidak terhalang. Demikian juga gerakan-gerakan yang muncul entah di dalam gereja, entah di luar gereja, itu perlu. Sebab dari sana juga ada pelajaran-pelajaran berharga. Nah, konteks komentar ini adalah video yang sebelumnya saya buat, bagaimana Protestan mengubah kekatolikan. Bahwa sebelumnya sudah ada perubahan, jelas itu. Saya sudah katakan Fransiskan yang sudah ada 300 tahun sebelum Protestantisme sudah juga membuat pembaruan, reformasi dari dalam. Dan bersama dengan Protestantisme ada juga gerakan reformasi yang tidak ingin keluar dari gereja. Tetapi bukan berarti karena ini keluar dari gereja kita katakan semuanya salah yang dia katakan. Kan begitu ya. Kritik yang disampaikan oleh Luther dengan 95 tesisnya dan orang-orang yang memberikan komentar kemudian tentang tesis ini perlu untuk gereja supaya gereja mengoreksi dirinya. Ini yang tidak dilihat oleh yang bersangkutan ini. Jawabannya simpel sejak dulu dan ini valid, yakni Protestantisme adalah suatu bid'ah. Protestantisme adalah sebuah bid'ah, itu jelas. Tetapi bukan berarti karena itu bid'ah tidak ada gunanya. Nah, sebelum ini, 1000 tahun sebelum ini sudah ada Arius dengan gerakan Arianismenya. Itu bid'ah, heresi itu, heretik. Apakah ada pengaruhnya bagi gereja? Ada, besar malah. Ada pengaruhnya bagi gereja. Sejak Arianisme muncul,
gereja semakin merasa perlu untuk merumuskan siapa Tuhannya. Bagaimana ketuhanan, keallahan dari Yesus itu. Sehingga akhirnya dalam konsili Nicea, iman semakin dijelaskan dan Arius dikutuk. Karena ada yang mengkritik dan kemudian ada feedback. Ada protestantisme, ada feedback. Lalu, oh itu bid'ah. Tidak ada yang mengatakan itu bukan bid'ah. Itu bid'ah, tapi nanti akan kita teruskan, harus hati-hati. Jangan sembarang mengatakan ini di zaman sekarang di mana para pionir, para pemikir dari gerakan protestantisme sudah meninggal. Yang ada sekarang adalah mereka yang hidup di dalam agama itu dan bukan melulu karena kesadaran teologisnya memilih gereja itu. Nah, orang yang semacam ini yang tidak dipahami, yang dengan gampang berkata bid'ah, terlalu gampangan mengatakan orang lain bid'ah, padahal hidup menggereja itu kompleksnya, bukan hanya melulu soal ajaran dogmatisnya. Ada orang di kampung sana menjadi HKBP dia karena sudah turun-temurun dari kakek opungnya, neneknya menjadi HKBP. Lalu kamu mau tuduh bid'ah. Dia tidak tahu menahu tentang itu. Hati-hati. Kamu bukannya tampak saleh, tetapi kamu menjadi seorang hakim. Dan siapakah kamu menghakimi? Begitu ya. Dan ini konsekuensi dari berani menulis komentar begini. Harus berani juga mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Nah, dia mengutip tulisan-tulisan dari berbagai zaman, mencabut dari sana sini, lepas dari konteks. Ini memerkosa teks namanya. Ini terjadi bukan hanya tentang kitab suci. Kita tahu orang juga bisa memperlakukan kitab suci dengan cara demikian ya. Tapi bisa juga terjadi dalam dokumen gereja. Inilah efeknya memeriksa teks tanpa pengetahuan komprehensif. Pengetahuan yang benar-benar diperlukan untuk memahami konteks dan teks. Misalnya dia mengambil ini tentang orang-orang Protestan, Paus Pius ke-9, Nostis et Nobiscum 1849. Ada apa pada tahun ini? Kan begitu ya. Sama. Lalu dia merasa lebih Katolik, lebih membela iman daripada saya. Saya berada di ordo di mana beberapa anggota ordo saya meninggal dunia menjadi martir karena dibunuh oleh Protestan. Mau apa dengan itu? Harusnya saya lebih vokal tentang ini. Karena saya punya saudara sendiri dari ordo yang sama meninggal karena dibunuh oleh orang Kristen Protestan. Ini bukan hoax. Fidelis Sigmaringen contohnya, seorang Kapusin di perbatasan antara Jerman dengan Austria. Dia pergi melintasi batas untuk berkhotbah. Mengatakan inilah gereja yang benar. Dipenggal dia. Dibunuh. Tapi konteksnya dilihat. Konteks. Latar belakang. Kita kan sudah ada di Indonesia sana. Kita tidak tahu menahu tentang gerakan itu. Kalaupun kita mau mengkritik Protestan dari sudut pandang gereja Katolik, kita harus letakkan pada porsinya. Misalnya ada Protestan yang berkata, oh Katolik itu sesat menurut tafsiran dari kitab Wahyu katanya. Harus kita koreksi juga itu, tetapi pada porsinya, gitu ya. Itulah sebabnya para bid'ah dari zaman kuno dan kaum Protestan dari zaman modern. Zaman modern ini luas ini. Kalau kita bagi epoka, rentang waktu, rentang masa dalam peradaban kita, modern itu tidak terhitung hanya dalam 1 abad saja. Setelah revolusi Perancis pun orang bisa sudah mengatakan itu sebagai zaman modern dengan munculnya filsafat bahkan postmodern pun sudah mulai sekitar abad 19, berarti sebelum itu sudah modern. Kan begitu ya. Harus melihat ini sesuai konteksnya.
Yang sedemikian terpecah belahnya di dalam opini mereka selalu setuju dalam hal menyerang otoritas apostolik. Oke. Tahta yang sama sekali tidak pernah dapat mereka bujuk dengan suatu tipu daya maupun dengan suatu muslihat pun untuk menolerir satupun dari kesalahan-kesalahan mereka. Oke, itu terjadi dan tidak bertentangan dengan apa yang saya katakan. Kritik-kritik dari Protestan tetap perlu untuk membangun gereja Katolik. Lalu yang mana gereja Kristus ini? Ini yang menarik. Bagaimana gereja Kristus itu hendak ditunjukkan oleh gereja Katolik. Tetapi gereja Kristus itu harus kita pahami juga sebagai sebuah misteri. Gereja adalah misteri. Yang konfininya, yang batas-batasnya, kita tidak begitu terang selalu tahu di mana batasnya. Jangan-jangan banyak juga si jahat yang ada di tubuh gereja Katolik ini yang sebenarnya tidak bagian dari gereja Kristus. Nah, apa mau kamu bilang tentang itu? Kan begitu ya. Jika Protestantisme adalah sungguh suatu bidah, apakah layak jika seorang mengaku sebagai imam Allah menyebut suatu bidah sebagai rahmat? Bukan imam Allah, bukan saya. Kalau dia maksudnya saya adalah imam, bukan saya mengatakan itu. Apa mau kamu katakan dengan teks di malam Paskah yang berkata dosa Adam diperlukan? Apa mau kamu katakan tentang itu? Ini mau mengatakan bahkan kalaupun ada bid'ah yang sudah Protestantisme itu sudah zaman kemudian itu. Sebelumnya sudah ada gerakan-gerakan, entah itu Arianis, entah itu adopsionis, ada juga Circoncilione yang bahkan dengan kekerasan menyerang gereja. Ada juga kelompok yang muncul di Afrika Utara yang ingin supaya para pastornya itu benar-benar ditahbis oleh orang yang tidak pernah menyangkal imannya, dan karena mereka menolak apa yang terjadi dalam gereja membuat gerakan-gerakan katakanlah separatis pada masa itu. Juga ada perpecahan dengan timur, persoalan monofisitisme atau dua natura Allah. Sudah terjadi itu dalam perjalanan sejarah, dan selalu ada sesuatu yang baru setelah ada pertentangan, dan itu baik bagi gereja. Bagaimana gereja merumuskan Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah. Bagaimana gereja merumuskan bahwa keallahan Kristus adalah stessa sostanza, dari substansi yang sama dengan Allah Bapa. Ini muncul karena ada bid'ah-bid'ah juga. Kalau gereja tidak ada yang mengkritik, dia tidur-tidur. Dia tidak belajar apa-apa. Apakah sampai didalami ke sini? Pantas diragukan, karena kalimat-kalimat macam ini ya, dengan mengutip ke sana kemari, begini ajaran murni para bapak gereja Kristus mengenai bid'ah itu sendiri. Dia mulai mendalami patristik. Menarik juga. Paus Vigilius, Konstantinopel kedua. Saya tak tahu apakah dia tahu konteks Konstantinopel kedua. Apa konteksnya? Tak ada hubungannya dengan Protestantisme, jelas. Apakah ada hubungannya dengan bid'ah? Jelas, tetapi itu sudah diolah sebelumnya di baik konsili Nicea, baik di konsili Efesus, baik di konsili sebelumnya Konstantinopel pertama. Hendak dirumuskan kembali. Apa disampaikan? Kami mengingat apa yang telah dijanjikan tentang gereja yang kudus, dan Dia yang berkata bahwa pintu gerbang neraka tidak akan berjaya melawannya. Saya tak tahu apa korelasinya. Ini seringkali juga ini mengutip-ngutip teks, mencabut dari akarnya, ditampilkan di sini, dan saya yakin banyak yang terhipnotis dengan ini. Bahwa bid'ah terkutuk. Bukan begitu cara melihatnya ya. Maka inilah masalahnya sekarang, bahwa orang sudah gampang mengakses teks, tapi konteks itu tak gampang diakses. Itu harus dipelajari konteks. Ini satu pelajaran menarik saya pikir. Orang dengan internet bisa mengakses teks, tapi tidak bisa mengakses konteks, karena konteks harus dipelajari. Bahwa internet bisa dipakai, ya, tapi konteks harus didalami, tidak hanya dibaca. Pemahaman komprehensif menuntut itu. Bagaimana gereja dulu menyikapi Donatisme?
Bagaimana dulu gereja menyikapi Arianisme, tadi sudah kita katakan, monofisitisme, Nestorianisme, tentang separasi yang begitu terang antara Allah Bapa, Allah Putra. No, Putra sebagai Allah dan Putra sebagai manusia. Jangan-jangan nanti kita bukannya memiliki Allah Trinitas, tetapi Allah Quaternitas. Karena Putra manusia dan Putra Allah itu terbagi. Sebab kalau bersatu, Maria nanti menjadi Bunda Allah. Sudah diolah itu. Dan lihatlah mengapa ini diolah. Karena ada bid'ah-bid'ah yang disebut oleh gereja ini. Dan belajar dari situ. Ada protestantisme. Belajar dari situ. Bahwa ada yang mengatakan, gara-gara protestantisme lah muncul konsili Trente. Itu pantas diragukan. Karena ada banyak peristiwa. Sekali lagi kritik terhadap gereja di era medieval itu sudah dimulai tahun 1200-an oleh Fransiskus juga. Itu dia. Dikutip lagi tahun 1053. Ini berkaitan dengan gereja timur ini. Gereja yang kudus, yang dibangun di atas sebuah batu karang yaitu Kristus dan di atas Petrus, karena oleh pintu gerbang neraka, yakni oleh pertentangan-pertentangan para bidah yang menuntun orang yang angkuh kepada kehancuran. Gereja tidak akan pernah ditaklukkan. Saya tak tahu bagian mana dari teks ini yang menegasi, yang membatalkan kata-kata saya, bukan kata-kata saya sebenarnya, dari pelajaran tentang sejarah, bahwa dari gerakan-gerakan yang katakanlah para bidah yang menuntun pada kehancuran ini, bahwa dari sana gereja belajar juga tentang bagaimana mensolidkan pemikirannya, merapikan sistemnya, hierarkinya. Belajar dari sana. Nah, ini konteksnya ini dalam hubungan, karena ini pemisahan yang definitif antara gereja timur dan gereja barat. Dalam hal ini ortodoks boleh dikatakan. Thomas Aquinas. Kebijaksanaan dapat mengisi hati para umat beriman dan membungkam kegilaan yang jahat dari para bidah yang secara pantas disebut sebagai pintu gerbang neraka. Tidak membatalkan yang saya katakan, bahwa bid'ah itu berasal dari keangkuhan yang membuat orang akhirnya banyak tertipu, jelas. Tapi apakah kita bisa belajar sesuatu dari sana? Bisa. Dan itu mengubah gereja. Begitu ya. Apa mengubahnya? Dia belajar. Seseorang yang belajar berubah. Tidak membatalkan. Perhatikan bahwa para bidah adalah pintu gerbang neraka. Para bidah bukanlah anggota gereja. Ingat, sekali lagi kontekstual. Dulu para pelaku itu, maka ada dikatakan itu heresi formal. Dan orang-orang yang kemudian mengikutinya, katakanlah primer dan sekunder ya. Primer itu orang yang benar-benar, kita buat gerakan lainnya, yang benar-benar fondatore, pendiri dari gerakan ini, dan yang hidup ratusan tahun kemudian, yang tak tahu menau, yang hanya tahu bertahan hidup. Ia rindu mengenal Tuhannya, mengenal kekristenan yang dibawa oleh para misionarisnya yang saleh dan dihidupi. Sudah begitu jauh rentang waktunya, maka kesesatan itu bahwa mereka terdampak mengalaminya, oke, tetapi tidak juga ditumpahkan ke telinga orang-orang yang hidup pada masa kini atas dosa-dosa yang dulu pernah ada. Bagaimana sekarang menyikapi dosa ini? Nah ini, tapi saya bisa mengerti bahwa pada zaman Yesus pun banyak orang yang gusar ketika Yesus begitu murah hati memberikan pengampunan dan penyembuhan kepada orang-orang yang dipandang tak layak di strata sosial. Dan sekarang pun itu ketika gereja berkata, ini sesuatu yang bisa kita pelajari, ribut.
Saya yakin, saya tak tahu apakah yang menulis ini seorang praktisi iman dalam arti apakah dia seorang gembala, apakah dia seorang frater, apakah dia seorang pastor. Kita harapkan orang-orang yang bertugas dalam penggembalaan masih dalam koridor yang sama untuk sangat tradisional kembali ke gereja mula-mula. Itu gereja yang tradisional. Bukan misa tridentin atau apa. Itu abad pertengahan itu. Yesus pun tak kenal misa menghadap dinding atau tidak. Tapi apakah itu sebuah keindahan yang harus dirayakan? Ya. Harus dirayakan itu. Bahasa Latin ya. Mudah-mudahan juga oke lah kita bisa bahas tentang itu. Bahasa Latin, bahasa lain kita lihat itu sebagai kekayaan yang pantas dihormati. Lalu mengapa ada seorang imam modernis mengajarkan bahwa pintu neraka adalah suatu rahmat bagi gerejanya? Bisa dibaca lagi, sekali lagi, berangkat dari bagaimana pengalaman gereja memandang dosa Adam, bagaimana pengalaman gereja memandang kejatuhan ke dalam dosa, bagaimana pengalaman gereja, cara gereja memandang peristiwa Arius, Donatisme, monofisitisme, dan berbagai gerakan ikonoklasme, dan berbagai gerakan separatik lainnya. Sebelum, ini sebuah tuduhan ini. Menyebut saya ini ya karena saya membuat video tentang imam modernis. Paus Indocentius ketiga tahun 1208, dari hati kami percaya dan dari mulut kami mengakui gereja yang satu, yang tidak terdiri dari para bidah, melainkan gereja Roma yang kudus, Katolik dan Apostolik, di luar mana kami percaya bahwa tidak seorang pun diselamatkan. Benar-benar tidak kontekstual ya. Gereja sekarang melihat siapa rupanya gereja itu, kan begitu ya. Katakanlah orang-orang yang tinggal di wilayah Indonesia sekarang, yang katakanlah saya yakin ada itu hidup abad pertama, ada abad kedua, itu bahkan berabad-abad sebelum Masehi ya. Selamatkah atau tidak itu? Kalau tidak mengenal gereja Katolik yang dari Roma. Ini pertanyaan spekulatif tentang eklesiologi dan soteriologi, eskatologi. Di mana mereka? Di surgakah? Tidak mereka kenal Kristus. Plato dan Aristoteles tak mengenal Kristus, tak mengenal gereja Katolik Roma. Jadi yang tidak mengenal Yesus, yang bukan karena kesalahannya, karena dia lahir pada abad sebelumnya, tidak selamatkah mereka? Siapa yang selamat? Siapa itu gereja? Jadi yang menulis komentar ini, yang menyebut diri tradisional ini, melangkahi secara berlebihan daya nalar yang gereja sendiri sudah sampaikan tentang misteri gereja itu. Dan dia sekali lagi menarik teks-teks keluar dari konteksnya. Apa konteksnya rupanya? Kepada siapa surat itu ditulis? Kapan surat itu? Dan bagaimana cara berpikir pada waktu itu? Begitulah proses kita untuk berjalan dalam iman. Sekali lagi, tapi supaya saya tidak menjadi orang dengan pemikiran kontradiktif, saya harus katakan pemikiran ini pun perlu untuk membantu kita merumuskan dengan baik kemana, apa sebenarnya memang yang mau kita cari dalam gereja kita. Kan? Bahkan bila pun pemikiran ini saya katakan terburu-buru dan melepas teks dari konteks, tetap perlu juga untuk koreksi, untuk pendalaman, pemahaman tentang apa itu gereja, apa itu gerakan para bid'ah, dan apa pengaruhnya yang mengubah gereja. Ciao.